Pernahkah kalian membayangkan di balik layar putih itu tersimpan ribuan tahun sejarah dan misteri? Dari ritual kuno yang sakral hingga panggung modern yang memukau. Wayang telah menempuh perjalanan yang sangat panjang. Tapi tahukah kalian bagaimana wujud wayang di masa lampau? Dan bagaimana kisah epik itu bertransformasi seiring zaman? Nah, bersiaplah karena kita akan menyelami evolusi wayang dari awal mula yang penuh teka-teki hingga bentuknya yang kita kenal sekarang ini. Semua terangkum dalam sejarah wayang. Banyak catatan yang mengatakan orang yang pertama kali yang membuat wayang adalah Panji Inu Kertapati di abad ke-12. Karena saat itu merupakan masa berkembangnya seni kesusastraan Jawa yang sebagian besar berbentuk kekawin. Wayang dapat diartikan sebagai gambar atau tiruan manusia yang terbuat dari kulit, kayu, dan sebagainya untuk mempertunjukkan suatu lakon. Ada beberapa yang menjelaskan tentang pengertian wayang. Nah, yang pertama, wayang berasal dari kata wayangan atau bayangan yang berarti sumber ilham. Nah, yang dimaksud ilham adalah ide dalam menggambarkan tokoh wujud wayang. Nah, pendapat lain juga mengutarakan bahwa wayang itu sendiri berasal dari kata mahyang yang artinya menuju kepada roh, dewa, atau keilahian. Dalam sejarah dan mitologi, seni pertunjukan wayang kulit merupakan sisa-sisa upacara keagamaan orang Jawa zaman kuno. Pada saat itu, orang Jawa telah mampu membuat benda-benda pemujaan, seperti patung-patung sebagai sarana memanggil roh atau arwah nenek moyang yang dinamakan hyang, asal mula kata wayang. Hyang dipercaya dapat memberikan pertolongan dan perlindungan, tapi terkadang juga menghukum dan mencelakai manusia. Berbagai bentuk wayang telah berkembang di Indonesia. Beraneka bentuk dan cerita wayang, semuanya itu sangat akrab dengan masyarakat. Menurut catatan yang ada, lebih dari 100 jenis wayang berkembang di seluruh pelosok tanah air. Sebagian tetap mampu berkembang, dan sebagian melemah dan ada di antaranya mati. Namun, tidak sedikit tumbuh bentuk-bentuk wayang baru seperti wahyu, wayang golek, wayang klitik, dan wayang lain-lainnya. Memang tumbuh atau surutnya suatu bentuk seni budaya itu merupakan proses yang wajar, karena masyarakat itu bergerak secara dinamis sesuai tantangan yang dihadapi. Perkembangan wayang diyakini sudah ada sejak zaman dulu, di mana perkembangan dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan yang berdiri pada saat itu, baik dari bahan pembuatan, teknik pembuatan, dan tata cara pertunjukan. Panjangnya perjalanan wayang akan menuntun kita ke masa lalu, dan perkembangan wayang ini kita akan mulai dari yang pertama, Kerajaan Mamenang. Pada zaman Prabu Jayabaya yang memerintah Kerajaan Mamenang pada tahun 989, di mana wayang telah digambarkan di atas daun lontar. Wayang pada saat itu masih erat kaitannya dengan fungsi religius, di mana untuk menyembah para leluhur raja-raja yang telah meninggal. Yang kedua, Kerajaan Jenggala. Pada zaman Prabu Surya Hamiluhur yang memerintah Kerajaan Jenggala tahun 1244, di mana wayang Purwa sudah dibuat di atas kertas Jawa atau kulit kayu dengan dijepit kayu di sisi-sisinya agar dapat tergulung rapi. Yang ketiga, Kerajaan Majapahit. Pada zaman Raja Brawijaya yang memerintah Kerajaan Majapahit tahun 1379, di mana wayang Purwa telah dilukis berbagai macam warna dengan lebih rapi, lengkap dengan pakaian yang kemudian disebut sebagai wayang sunggingan. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, cerita wayang digambarkan di relief-relief candi pemujaan dan bentuknya ini seperti wayang beber.
di mana setiap satu lembar adegan wayang beber menceritakan satu adegan pada relief-relief candi. Nah, ketika kerajaan Majapahit runtuh, para bupati-bupati pesisir sudah banyak memeluk agama Islam dan memisahkan diri dari kerajaan Majapahit dan bergabung dengan kerajaan Demak. Yang keempat, Kerajaan Demak. Pada zaman Raden Patah yang memerintah kerajaan Demak tahun 1515, di mana wayang lebih disempurnakan lagi. Pergelaran wayang tersebut awalnya adalah disakralkan sebagai upacara keagamaan untuk menghormati para leluhur raja. Dan penontonnya ini sangat terbatas, hanya kalangan istana. Nah, para wali menggunakan wayang sebagai media dakwah dan para wali berlomba-lomba dengan kreativitas membuat cerita dan lakon-lakon baru yang sesuai dengan falsafah Islam dan penambahan alat-alat gamelan sebagai pengiring dan hiasan-hiasan lainnya sehingga menjadi menarik perhatian masyarakat. Selanjutnya, pada saat itu, para wali di Pulau Jawa gemar akan kesenian daerah dan juga menyempurnakan bentuk wayang, wujud, dan cara serta sarana pertunjukan wayang yang berasal dari kerajaan Majapahit dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yang mana perubahan tersebut antara lain wayang dibuat lebih pipih, menjadi dua dimensional dan digambarkan miring sehingga tidak menyerupai relief-relief candi. Dan berikutnya, wayang dibuat dari kulit kerbau yang ditata halus. Setelahnya, wayang diberi warna dasar berwarna putih dan berpakaian berwarna hitam. Selanjutnya, gambar muka dibuat miring dan tangan masih menyatu dengan badan dan diberi gapit untuk menancapkan pada kayu yang telah diberi lubang. Dan selanjutnya ini, bentuk gambar wayang umumnya meniru wayang beber dan gambar tersebut terpisah satu persatu yang terdapat pada sisi kiri dan sisi kanan. Dan pada tahun 1521, bentuk wayang lebih disempurnakan lagi dan ditambah jumlahnya sehingga dapat dipergunakan untuk memainkan cerita Ramayana atau Mahabharata semalam suntuk. Yang kelima, Kerajaan Pajang. Di mana tahun 1521, Kerajaan Pajang yang memegang tumpu pada pemerintahan Kerajaan Demak tidak terlalu banyak mengubah wayang. Namun pada tahun 1556, bersama-sama dengan ahli kesenian Sultan Pajang yaitu Joko Tingkir, membuat wayang yang ukurannya lebih kecil dari wayang yang ada. Nah, adapun perubahannya itu antara lain memberi perubahan pada pakaian wayang dengan prade atau emas, dan selanjutnya membuat wayangan dengan berbagai jenis binatang. Nah, setelah membuat berbagai jenis binatang, selanjutnya tokoh raja ini diberi mahkota dan satria pun diberi pakaian yang bagus dengan gilingan rambut serta beberapa tambahan seperti senjata yaitu berupa gada, bindi, dan sebagainya. Selain itu, ada beberapa tambahan tokoh-tokoh lainnya seperti pada pemerintahan Raden Giri yang mana ia menciptakan wayang-wayangan raksasa, dan Raden Patah membuat gunungan atau kayon sebagai pembukaan dan penutupan cerita wayang. Yang keenam, Kerajaan Mataram. Pada zaman Sutawijaya yang memimpin Kerajaan Mataram pada tahun 1586, ada beberapa tambahan wayang, antara lain binatang-binatang hutan seperti garuda, gajah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tatahan wayang disempurnakan lagi. Rambut wayang ditatah gempuran. Penerus Kerajaan Mataram setelah Panembahan Senopati turun tahta, yaitu pada masa pemerintahan Mas Jomblang atau Pangeran Sedak Rapiah, wayang diperbesar dan lebih menyempurnakan bentuk wayang dengan adanya wanda, yaitu bentuk yang menunjukkan bentuk tokoh tertentu dalam suatu kondisi tertentu seperti Wanda Arjuna atau Wanda Jimat. Ketika Sultan Hanyakarakusuma berkuasa pada tahun 1563, wayang kulit purwa ditambah dengan adanya berbagai bentuk perbedaan mata masing-masing tokohnya yang menunjukkan sifat dan karakternya.
Wanda juga mengalami perkembangan bagi tiap tokoh utama dalam lakon pewayangan. Pasca era Mataram, seni wayang tidak hanya bertahan, tetapi justru mengalami ledakan kreativitas. Berbagai daerah di Nusantara mulai mengembangkan gaya dan pakem wayang mereka sendiri. Nah, hal ini mencerminkan kekayaan budaya lokal dan berkembang hingga saat ini. Nah, gimana? Sekarang sudah tahu kan perjalanan wayang pertama kali dibuat hingga saat ini? Jika ada periode atau sesuatu lain hal yang ingin ditambahkan atau dikoreksi, jangan sungkan coret-coret di kolom komentar. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info tentang seni dan budaya. Nah, saya Hendra Art, thank you dan goodbye.